Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, jadi video kali ini Mama masih ngebahas seputaran keuangan rumah tangga. Dan di sini ada ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang nggak mau disebutin namanya siapa. Jadi minta tolong buat dikoreksi untuk anggarannya yang setiap bulan. Jadi di sini si bunda itu ada sedikit permasalahan. Jadi untuk gaji suaminya itu lumayan besar ya teman-teman. Tapi setiap bulannya itu selalu minus dan gak ada tabungan. Nah makanya di sini si bunda ini minta tolong sama mama, minta bantu dikoreksi untuk anggaran yang sudah dia buat. Jadi selama ini si bunda juga udah ngejalanin gimana caranya untuk mengatur keuangan rumah tangga, tetapi tetap minus ya teman-teman. Nah di sini mama coba ngebantu untuk sedikit mengkoreksi nih apa aja anggaran yang budgetnya terlalu banyak ataupun budgetnya yang di luar batas. Makanya di sini semoga apa yang mama bantu bisa sedikit menolong ya untuk si bunda. Nah jadi di sini pertama untuk pendapatan atau gaji suaminya itu sebenarnya lebih dari 10 juta rupiah ya teman-teman. Tapi di sini yang diterima sama si bunda itu per bulannya 10 juta dan sisanya itu dipegang sama suaminya dan itu udah dibagi-bagi ya, maksudnya udah dimasukin untuk tabungan pendidikan anak, terus juga untuk sedekah dan untuk yang lainnya. Jadi si bunda ini cuma terima sekitar 10 juta itu untuk 1 bulan. Nah lanjut lagi untuk kewajibannya di sini mama mau coba tulis atau rinciin dulu ya apa aja kewajiban dan kebutuhan yang udah dibuat sebelumnya sama si bunda. Jadi yang pertama itu ada cicilan mobil, itu untuk nominalnya sekitar 2.750.000. Terus juga ada cicilan motor itu 450.000. Terus lanjut lagi ada SPP. Nah untuk SPP ini untuk 2 orang anak ya teman-teman. Jadi si bunda ini kan punya 2 orang anak yang sekolahnya itu udah SD dan SMP. Itu biaya SPP-nya itu untuk 2 orang anak 1 juta rupiah. Terus untuk token listrik di sini 400.000. Terus untuk biaya wifi di sini 320.000. Untuk air pump atau air ledeng di sini 200.000. Nah di sini si bunda juga ngeluarin biaya untuk asisten rumah tangga. Jadi ada mbak-mbak yang ngebantu setiap 3 minggu sekali itu untuk nyetrika ya teman-teman. Nah itu untuk budgetnya 500.000. Terus juga si bunda ini ada pengeluaran untuk arisan bulanan. Nih arisannya di komplek itu sebesar 500.000. Dan yang terakhir kewajibannya itu ada iuran kebersihan dan keamanan untuk di kompleknya itu sebesar 100.000. Nah jadi untuk kewajibannya itu lumayan besar ya teman-teman. Jadi per bulannya itu kalau mama total sekitar 6.220.000 nih. Itu untuk kewajibannya aja. Nah, terus lanjut lagi di sini mama mau tulis juga kebutuhan setiap bulannya itu apa aja. Dan ini untuk kebutuhannya yang udah dibuat atau dianggarkan sama si bunda ya, teman-teman. Jadi di sini mama tulis dulu apa aja yang udah dijabarkan atau dianggarkan sama si bunda. Jadi yang pertama di sini ada belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini dibudgetin 1 juta rupiah. Jadi itu nominal lumayan besar itu bagi mama ya teman-teman. Nggak tahu kalau untuk teman-teman semua itu 1 juta itu termasuk besar ataupun pas-pasan untuk setiap bulan. Terus juga untuk belanja sayur itu dibudgetin 1.200.000. Dan ini juga lumayan tinggi untuk budgetnya. Terus ada gas dan galon itu 150.000. Lanjut lagi di sini ada biaya untuk beras. Nah, untuk beras ini 25 kilo ya, teman-teman. Jadi si bunda ini kan satu keluarga itu 4 orang. Jadi suami, istri dan 2 orang anak. Untuk pengeluaran beras itu 25 kilo, biayanya 280.000 dan itu masih lumayan banyak sisanya untuk beras. Jadi nanti mama mau koreksi juga.
Lanjut untuk jajan anak, di sini juga dibudgetin 400.000. Terus untuk bensin mobil di sini 300.000. Jadi untuk bensin mobil ini nggak setiap hari dipakai juga, karena suaminya juga kerja itu biasa pakai motor, dan juga ada biaya untuk bensin motor itu sebesar 150.000. Nah, untuk kebutuhannya ini kalau mama totalin seluruhnya sekitar 3.480.000 ya teman-teman. Jadi dari total gaji yang diterima sebesar 10 juta setiap bulan itu, kalau mama totalin dari kewajiban dan kebutuhannya itu emang bener-bener gak ada sisa ya, hampir gak ada sisa. Jadi totalnya hampir 9.700.000 kalau di sini mama totalin seluruhnya. Berarti masih ada dana sekitar 300.000 nih. Nah, menurut info dari si bunda ini bahkan untuk 300.000 itu pun suka kepake dan benar-benar minus banget, nggak ada tabungan. Makanya di sini mau mama coba koreksi. Jadi yang pertama di sini untuk belanja bulanan, karena di situ budgetnya 1 juta, mama buat aja jadi 500.000. Jadi kita pangkas setengahnya. Karena biasanya untuk belanja bulanan ini kalau budgetnya di atas 500.000 itu biasanya suka nyetok barang ya teman-teman. Makanya di sini mama buat aja 500.000, dan itu benar-benar dipakai untuk barang yang dibutuhkan aja. Jadi jangan lagi dibuat nyetok barang ya teman-teman. Terus untuk belanja sayur mama ubah juga dari 1.200.000 jadi 800.000. Jadi per minggunya itu sekitar 200.000. Terus untuk gas dan galon, nah di sini untuk galon mama hapus aja untuk budgetnya. Jadi mama buat aja untuk pembelian gas. Jadi yang 100.000 itu mama hapus ya untuk galon, karena di sini kan udah ada air pump. Jadi kemungkinan untuk konsumsi minum atau masak itu lebih hemat. Jadi dimasak aja ya untuk airnya. Terus juga untuk beras. Nah, di sini karena info dari si bunda itu memang suka berlebihan atau lebih. Jadi mama turunin jadi 20 kilo itu budgetnya 200.000. Untuk jajan anak juga mama kurangin dari 400.000 jadi 200.000. Nah, di sini karena ada biaya ART itu kan untuk setrika sebenarnya bisa ya dilakuin sendiri sama si bunda. Jadi di sini mama hapus aja untuk biaya ART. Jadi untuk pekerjaan rumah itu setrika bisa dilakuin sendiri, dan itu juga bisa dilakuinnya seminggu berapa kali. Jadi nggak setiap hari biar hemat listrik. Terus juga untuk biaya arisan di sini juga mama hapus, karena menurut si bunda untuk arisan tinggal 2 kali lagi. Jadi emang udah mau selesai, makanya di sini mama hapus saja untuk budget arisan biar uangnya juga disimpan. Nah, terus untuk belanja bulanan di sini kan mama kurangin, jadi masih ada sisa lebihnya itu sekitar 500.000. Terus juga untuk belanja sayur lebihnya masih ada 400.000. Untuk gas dan galon, karena tadi pembelian galon mama hapus, itu kelebihannya itu masih 100.000. Untuk belanja beras di sini kelebihannya masih ada 80.000. Untuk jajan anak ini masih ada sisa kelebihannya itu 200.000. Jadi kalau mama total di sini dari yang sebelumnya minus nggak ada tabungan, di sini bunda bisa menabung atau menyimpan dana itu sekitar 2.280.000. Ini kalau misalnya benar-benar dikurangin ya teman-teman. Jadi yang kebiasaan nyetok barang itu diusahakan nanti pada saat gajian berikutnya itu dihapus aja. Jadi jangan lagi nyetok barang, dibeli yang memang benar-benar perlu. Dan di sini untuk budget sedekah emang udah di awal ya teman-teman. Jadi suaminya juga udah ngeluarin sedekah itu pada saat gajian itu udah dipisah. Terus juga untuk tabungan pendidikan anak juga udah disisihkan. Dan ada biaya-biaya lain yang emang disisihkan sama suaminya. Jadi untuk gaji yang 10 juta ini emang bener-bener untuk kebutuhan di rumah aja. Nah, jadi di sini mama mau buat juga untuk tantangan menabung nih untuk si bunda. Jadi dari
setiap bulannya itu kalau memang benar-benar dijalanin dan benar-benar dipangkas untuk pengeluarannya, itu kan per bulannya masih ada dana sekitar 2 jutaan. Jadi kalau misalnya memang diikutin untuk apa yang udah mama koreksi di sini, jadi bisa bunda tabung ya uangnya. Jadi kalau kita kaliin aja selama 12 bulan, bunda itu bisa punya tabungan sekitar 27.360.000. Jadi di sini lumayan banget ya teman-teman. Dari yang sebelumnya nggak ada tabungan bahkan minus. Jadi di sini kalau misalnya pengeluarannya memang dipres lagi dan dibenerin lagi itu untuk budgetnya, alhamdulillahnya si bunda bisa ada pegangan setiap bulan. Dan kalau rutin dijalanin selama 12 bulan atau 1 tahun itu tabungannya juga lumayan banget ya teman-teman. Jadi semoga membantu ya untuk si bunda.